Jempolnya mana jempol? Jempol. Cek, hilang cek. Cek. Cek dulu. Tadi jam habis aku selesai. Iya, iya. Oh, oke. Nanti saya tunggu di lokasi ya, Pak. Oh, sampai di lokasi. Oh, depan gereja. Oh, berarti 12 semuanya. tunggu bentar ya, Pak. Saya belum, saya masih di hotel. Ini apa lagi? Udah. Iya. Udah kok. Ya udah. Udah, ini aja. Udah gini aja. Sip. Cik, bentar ya, Pak. Oke deh. Ya. Action. Oma rapihin bajunya. Terus Bajunya Nopi. baju. Bajunya Nopi rapihin. Ceritanya rapihin. Cabut sih. Terus Opa udah rapihin. Oma tutup selayarnya, dandanin, terus langsung tutup. Ya, gitu rapi-rapi dulu ya. Iya. Oke, siap. Terus, Opa juga. Nyamperin Hendra. Oke. Nah, terus ketemuin Hendra. Oma ke Hendra. Iya, Op. Ya, bye. Nah, terus Opa bawa Hendra ke dalam. Gitu, iya. Nah, Nopi ceritanya. ketemuin Novi. Oma balik. Nah, gitu. Stop dulu. Oke, Opa, Hendra ketemuin Novi. Bye dulu berdua. Ya. Oke. Nah, Hendra baru bukain selai. Enggak, cium pipi dulu. Enggak mau deh. Kan peluk gini doang. Enggak kenal, enak. Enggak. Iya, satu. Nah, baru buka selayarnya. Bukan di gereja. Tadi Enggak apa-apa. Gak apa-apa, ini formalitas doang, ntar buka lagi. Kita tutup Buka, lagi. kita bukan. Bener enggak? Takutnya salah. Iya, takut salah bukan gereja. Sampai ke belakang. Habis, sampai habis. Bukan di gereja. Enggak apa-apa. Oke. Nah, udah kamu ini pai ke Hendra, kasih kembangnya. Kasih kembang. Pegang itunya. Kamu peluk Hendra, cium gantian. Gitu. Nah, oke. Nah, terus Opa, ya udah. Kalau mau langsung ke gereja, kita closing ke Ya gereja. udah closing aja. Ya udah ya. Closing ya. Kalian jalan, pura-puranya jalan. Oke. Pura-puranya jalan. Terus. Kadang dibawa kan. Nah, itu tasnya. Terus. Udah ya. Halo Om. Apa kabar?
Dia tahan mana? Nabrak tuh. Nabrak, nggak bisa. Maju dulu. Sebelah kiri deh. Enzo. Taruh di situ ya, nggak buka. Ya. Hai Glenn. Natal. Hai, hai. Hey. Kita datang kayak barengan, kayak janjian. Paling rajin. Baru nyampe juga. Ada mobil kan? Itu di dalam. Kan dia belum boleh turun kok, Ben. Kok. Mana Hendranya? Itu. Tunggu dulu, barengan sama Hendra. Apa Pak? Ken? Udah. Artis. Tereng, teng, teng. Artis Korea. Mungkin iya mak. Itu siapa ya? Iya. Halo, Makasih ya. Ya. Makasih. Saudara terkasih, selamat datang di Gereja Damai Kristus Ampuri ini. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perkawinan Hendra dan Angela Munitasari. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Sebelumnya kami hormati seluruh keluarga. Kami hendak mengadakan acara putih kami Hendra dan Ira Mukhtasari diadakan masuk untuk memasuki perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dibuka dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara gereja Katolik. Ya, terima kasih atas kepercayaan Bapak yang menyerahkan kedua mempelai ini ke dalam gereja, dengan hati, atas nama Gereja Kudus, menerima kedua mempelai ini dan meresmikan perkawinan
dilimpahkan rahmatnya, diterangi dengan sinarnya, dan bersihkan Roh Kudus sendiri. Kita berharap bersama atas kudus. Kita
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang berkasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan mereka yang berdasar ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Buatlah mereka ikhlas dan tulus agar mampu menjadi tanda keadaan yang nyata dengan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dan bersama Roh Kudus hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah, ia tidak cemburu, ia tidak merendahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakhadiran, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda
bisa tamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada kesadaran Yohanes sendiri, di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika dia melihat Yesus dari waktu yang berkata, lihatlah anak domba Allah. Dua murid mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi memuji Yesus. Tetapi Yesus oleh kebelakang yang melihat bahwa mereka menunggu dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang aku cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, ya guru, di manakah kau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan dari situ lalu menemui Yesus adalah Andreas dan Simon Petrus. Andreas telah bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Yesus menandai dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Sudah terkasih, sudah memulai kedua. Saya ingat 2 tahun lalu ya, ketika Imlek lalu bertemu dengan sampai ini Novita ya, lalu spontan dengan pastor, boleh pastor memberkati kepada saya juga spontan saja dan jauh, dan saya teringat itu saya katakan oke ya, saya harus konsekuen kata saya. Dan rencananya memang sudah rencananya kita tidak di sini, misalnya di sana di ruang adorasi ya, saya bilang ruang adorasi sempit 10 orang yang datang, dan mungkin ada semua tidak bisa, tapi ya tiba-tiba masih tidak di gereja saja. Kalau pengen di gereja jadi kalau mereka tidak siap lagu itu malu, bukan salah mereka ya. Memang rencana tidak ada lagu, ada pemberkatan sederhana ya. Jadi di sini orang masing-masing 2 orang, tapi ya di sini tempat yang saya rasa layak, bagus, tempat yang tempat gereja, dibangun juga dengan susah payah 40 tahun, terus juga bisa membangun gereja ini kan susah tetap bersih dan tetap pergi gereja di sini saja. Jadi itulah belakangnya sudah semuanya sudah siap mengadakan bisa dengan meriah, tidak salah mencari siapa yang menyanyi dan mengiringi dan sebagainya ya. Tapi bukan itu yang utama, berkata-katanya adalah yang utama dua pribadi ini yang berserah setia di hadapan Tuhan, di hadapan imam dan ketua saksi, itu yang utama, yang lain dengan mendukung dan juga bersyukur bahwa pada Tuhan yang bisa datang ini suatu berkat dan kedua memperoleh. Dan kalau saya perhatikan bacaan hari ini yang mereka pilih, yang pertama tentu bacaan yang familiar yang biasa dipilih dalam perayaan perkawinan, yaitu tentang kasih. Tentu mereka punya dasarnya, kata-kata yang begini karena memang kasih menjadi dasar hidup berkeluarga, yang menjadi fondasi kehidupan berkeluarga adalah kasih. Dan juga baca Injil tentang perjumpaan antara Yesus lalu Yohanes dan para murid. Di awal ketika Yohanes
Yohanes menjadi macam belah bagi Yesus, memperkenalkan Yesus kepada para murid Yesus, memanggil murid-murid yang pertama. Jadi perjumpaan itu adalah ada yang memperkenalkan kepada Novita dan Indra. Kamu bertemu itu ada macam belahnya tidak? Ada macam belahnya? Tidak ada. Pakai mic. Untuk mengenal Allah itu juga ada macam belahnya. Dalam gereja, tapi sama guru yang berkata siapa Yesus itu sebagai juru selamat. Itu macam belah. Itu dalam kehidupan kita diajar juga untuk saling menjadi macam belah bagi yang lain untuk mengenal Yesus. Anak-anak itu bisa kenal Yesus karena orang tua dan macam belah memperkenalkan Yesus, siapa Yesus. Saya pada saling ikut gereja itu tanggung jawab Anda menjadi macam belah. Dari kemarin di sini bagian Katolik kemarin perayaan Krisma tempat ini dilaksanakan penguatan dengan sakramen Krisma kita diutus menjadi macam belah bagi Yesus, memperkenalkan Yesus dan saksi-saksi Kristus kepada sesama lewat apa, lewat kata dan perbuatan. Bukan hanya kata-kata tapi lebih perbuatan. Ketika kita orang Katolik menunjukkan sikap yang baik, perbuatan yang baik, sabar, berhati, segala dan utama lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak gampang cemburu, kasih itu tidak menyombongkan diri, tidak memegangkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kesenangan diri, tidak memarah, tidak menyimpan dendam, tidak bersuka-cita karena tidak adilan, menutupi hal-hal yang tidak pantas dibicarakan dalam hal gosip. Gosip itu kan juga berlawanan kasih. Ya tidak mau menutupi hal-hal yang ya sudah kalau kita tahu ada kelemahan ya cukup mau sampaikan ke orang itu, sampaikan ke orang lain. Dan juga kalau nanti berani kita maksud kita punya kelemahan sebagai manusia dan manusia sempurna. Paus Francis mengatakan manusia itu dalam perkawinan itu dua manusia yang tidak sempurna disatukan. Tidak ada di dunia ini orang sempurna, pasti ada kelemahan satu sama lain. Sana kehidupan kedua bicarakan bersama di bangkok. Kalau tidur ngorok, saya bisa tidur. Kalau mogok, kalau nggak rapi, disampaikan ke pasangannya bukan ke orang lain. Suami saya itu tidur, dia kayak ngorok. Waduh, saya nggak bisa tidur. Bukan namanya bangun hidup berumah dan disampaikan dengan caranya. Atau paling tidak kalau ya sekarang daripada saya tidak bisa tidur suami saya malah tidur dulu di sini, saya boleh istirahat kalau mau atau sekarang ada pressure saya juga ada pressure dan pressure yang umumnya ditutup supaya
share sama dan sabar. Lalu sabar menanggung segala sesuatu. Kita sudah baca pertama. Kalau sudah bertekad menerima dalam dan melawan waktu sakit maupun sehat, tentu juga sabar menanggung segala sesuatu kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saudara terkasih, di depan ini itu ada di lingkaran itu ada namanya religius dan gereja Katolik. Religius itu apa? Religius itu adalah peninggalan orang-orang kudus. Itu yang putih di tengah itu peninggalan orang kudus yaitu Paus Yohanes Paus II, jadi orang kudus atau santun di zaman modern. Religi itu apa? Itu adalah barang-barang peninggalan itu adalah yang di situ itu adalah potongan dari jubah yang digunakan oleh Bapak Paus ketika ditembak oleh Mehmet Alianza atau Pacar darah. Jadi potongan kecil ditaruh itu dalam para kudus itu menang keputusannya. Tetapi maknanya apa? Maknanya adalah ketika Yohanes Paus II ada dibunuh dan tertembak paling di parut sini, satu tangan untuk beliau bisa diselamatkan, dan setelah beliau bisa sembuh lagi, dia mengunjungi Mehmet Alianza, tembak beliau menjaga Mehmet Alianza dihukum seumur hidup. Ada orang Katolik waktu buka proses itu sejahtera dan mati. Tetapi yang bisa saja seumur hidup, dan Paus datang
biar bagaimana dia sebagai laki-laki kepala keluarga, maka Rasulullah tahu persisnya laki-laki tidaklah mengasihi istri, sudah istri dikatakan apapun adalah kepada suami itu bukan berarti untuk supaya dipindah itu tadi menghargai suami sebagai kepala keluarga. Lalu laki-laki kasihlah istri juga saja kasih, mengerti, disayang, dirindukan oleh wanita. Rasul tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, pesannya berbeda. Lalu tentu cara tinggal tujuan pada hendaknya adalah kebahagiaan suami istri. Maka nanti kalau ada suami orang tuanya yang berada, oh balikan kepada kita yang sana, orangnya yang berada. Kalau nanti kedua mempelai itu sudah mengetahuinya apa, sudah mereka akhirnya mereka merestui bahwa
mempelai yang berbahagia dari nikah saatnya meresmikan perkawinan kedua mempelai ini, tahun agar kedua saksi mendampingi kedua mempelai ini. Dan ini saya minta mempelai kedua menyatakan dan silakan kalian di depan imam dan Allah sendiri. Saudara sekalian, sebelum pernikahan diresmikan, perkenankanlah saya bertanya kepada para saksi dan korban menanyakan sesuatu yang mengalami pernikahan ini hukum gereja Katolik. Sepanjang pengetahuan kami tidak ada apapun untuk meresmikan pernikahan ini, maka kami mendukung permohonan kedua mempelai untuk meresmikan pernikahan mereka menurut hukum gereja Katolik. Mempelai kedua yang berbahagia, kedua telah hadir untuk menerima sakramen pernikahan kudus di hadapan gereja Allah. Para saksi dan imam yang ada di sini, Tuhan Yesus berkati ini agar anda berdua sanggup untuk saling mencintai serta setia serta bertanggung jawab sebagai suami istri. Untuk itu nyatakanlah kesubuhan hati kalian di hadapan Allah dan para saksi serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya bertanya kepada Indra, sungguhkah saudara dengan hati bebas dan ikhlas dan meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh ikhlas. Selama menjalani perkawinan dipersediakan kalian untuk saling mengasihi dan saling berhormati sepanjang hidup. Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan bekas sayang menerima anak-anak yang kepada Allah kepada kalian dan diberikan surga untuk Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya bertanya kepada Angela Witasari. Angela, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan ikhlas dan meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling berhormati sepanjang hidup? Bersediakah saudari dengan bekas sayang menerima anak-anak yang diajarkan Allah kepada kalian dan diberikan surga hidup Kristus dan gerejanya? Segera tiba saatnya untuk menyerahkan dengan visi. Silakan kalian berjabat tangan dan saling berhadapan dengan kesepakatan kalian di depan Allah dan gerejanya. Saya Hendra dengan tulus hati memilih engkau Angela Witasari menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam sehat ataupun sakit. Saya mau mengasihi dan mengabdi engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji akan menjadi apa yang baik bagi anak-anak yang akan Tuhan percayakan. Kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Sungguh berdoa. Mari kita mendoakan doa dengan hati agar Tuhan berkenan melimpahkan kita berkat atas hamba-Nya ini yang sudah tinggal dalam Kristus dan yang hidupnya dengan jalan suci serta Tuhan dengan satu jiwa dalam satu kasih. Bapa yang tulus mencinta
dan pada siang hari ini disatukan dalam sakramen perkawinan kudus. Ya Tuhan, semoga berkat yang melimpah turun atas mempelai perempuan ini serta atas agamanya. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengobarkan hati mereka agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan ini untuk diri mereka dan berkarya gereja serta menyemarakan keluarga mereka dan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam payah mereka merasakan keadaan yang terangkan. Semoga di dalam bulan mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan sejahtera dalam lingkaran sahabat penelan dan akhirnya bersama-sama masuk dalam kerajaan surga dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Setelah kita akan berkati cincin perkawinan ini. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai berpegang, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Indra, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Novi, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan ketulusan. Novi, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Sekarang kedua mempelai akan mempelai pria akan membuka seluruh mempelai wanita. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga cita-cita kasih yang kalian berdua berikan dalam hari ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang pada mempelai silakan diberikan kitab suci salib dan rosarium dalam berkat atas benda-benda rohani. Ya Tuhan, berkatilah salib, rosarium, kitab suci dan benda rohani lainnya agar selalu menjadi tanda generasi serta memberikan kebenaran Kristus dan memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya. Bapa yang berkata,
sebagai orang Kristen mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga kesetiaan perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diberkahi oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan itu selalu atas pasangan yang mereka menjadi saksi atas semua dan biarkan suatu mengganggu bagian mereka karena Allah yang telah memberkati mereka dan biarkan pula mereka terpisah karena Allah yang telah mensatukan mereka dengan ajaran Kristus Tuhan kami. Mari kita persembahkan sembahan kita kepada Tuhan dan berkatnya bagi kedua mempelai yang berbahagia. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia mengucapkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, bila perlu ia diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil Allah, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah dia darah perjanjian baru dan kekal yang telah
akan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sesuai kenangan akan David. Tuhan, ya Tuhan, secara
Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga daya tentara yang akan terima makin bertumbuh dalam diri hamba-hamba ini. Perkenanlah kami semua pada hasil Tuhan yang telah kami persembahkan dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Sekarang memulai doa kepada Saudara Maria yang berkat dukungan dari Maria. Maria doakan memulai doa ini bagi Yesus Tuhannya. Terpujilah Engkau yang terhormat, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan sertamu juga. Syukur kepada Amin. Pengapit.
Sabar ya. 1. Sabar. Oke. Tahan ya, tahan. Bentar, tahan. Tahan, tahan. 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 Tahan, tahan. 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 Udah. Tahan. Tahan. Udah. Tahan, tahan. 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 Kanannya lihat itu, kamu gitu, kamu gini, kamu gini. Nah, Tahan. Jadi lihat kamu, nah kotak. Tahan. Tahan. Tuh, tahan. 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 Tahan, tahan. Tahan. Tahan, tahan. Wah, abad belum tuh, ketinggalan tuh. Masih. Ulang. Ya, 1, 2. Kita ulang lagi. Terus, tahan. Mau gaya bebas. 1, 2, oke. Tahan. Oke, sampai foto udah. Oke, siap. Kamera, sabar. 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 Tahan. 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 Oke, check action.
Oke, siap. Dadah.